bahwa dari sinilah penyebab diharamkannya patung dan foto itu. Kenapa? Karena dia merupakan salah satu wasilah yang menyebabkan terjerumusnya seseorang ke dalam kesyirikan. Dimana dalam kisah peristiwa kaum Nabi Nuh ini, awal terjadi kesyirikan adalah di mana kaum Nabi Nuh, ya, generasi yang berikutnya, umpamanya yang sebenarnya kita jelaskan, awalnya mereka tidak menyembah foto dan patung-patung tersebut, namun dengan berganti generasi, ya, kemudian semakin merajalela kebodohan tentang agama, maka pada akhirnya syaitan mewahyukan kepada atau membisikkan kepada orang-orang yang bodoh tersebut, al-qasyaitan fi qulubil juhal, meyakini bahwa mereka orang soleh tersebut masuwiru, ya, atau masawwaru sura wa saihim, bahwa orang soleh tersebut tidak membuat foto-foto atau patung-patung guru-guru mereka, masyayikh mereka, kecuali mereka untuk meminta syafaat melalui patung-patung itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'abaduhum, itulah awal terjadinya kesyirikan. Sebenarnya terjadi, dijelaskan dalam riwayat lain oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, ya, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, haulai asma'u rijal shalihin min qaumi Nuh. Itu adalah nama-nama orang soleh di kalangan kaum Nabi Nuh. Nah, hal seperti ini masih dilakukan oleh sebagian orang-orang kaum muslimin, di mana mereka memajang foto-foto yang mereka anggap sebagai wali, orang soleh, ya, sebagai cara untuk mendapatkan syafaat, berkah dalam usaha mereka, sehingga sebagian mereka memajang foto-foto orang soleh tersebut di rumah mereka atau di toko-toko mereka demi sebagai cara atau meyakini dengan mengantungkan foto tersebut, memasang foto tersebut di rumah mereka, maka keberkahan senantiasa dapat di rumah mereka. Keberkahan semakin turun di rumah mereka, senantiasa turun di rumah mereka. Mereka akan terhindar dari bahaya atau penyakit. Demikian keyakinan yang dipenuh oleh kaum Nabi Nuh sebelumnya, masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin pada hari ini, ya, mereka yang belum memahami penyebab terjadinya kesyirikan dan juga bagaimana terjadi kesyirikan tersebut dan apa itu kesyirikan tersebut. Bahwa kesyirikan pertama disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah al-ghulu fis shalihin, berlebih-lebihan di dalam apa? Memuji, menghormati, memuliakan orang-orang saleh. Bentuk berlebih-lebihan itu adalah meyakini bahwa foto-foto mereka dapat memanggil rahmat, memberikan berkah, menjauhkan dari bahaya, atau meyakini kuburan-kuburan mereka sebagai tempat-tempat yang penuh berkah, dan karena itulah mereka menjadikan kuburan-kuburan soleh sebagai tempat berdoa untuk berzikir, beribadah dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk dari apa? Ghulu fis shalihin, membuat lukisan-lukisan mereka, lalu memajang lukisan-lukisan itu di rumah mereka, ya, atau di kedai-kedai dan toko-toko mereka sebagai cara untuk mendapatkan keberkahan. Bahkan sebagian ada yang mengecualikan bolehnya memajang-majang foto di rumah, ya, bilang dipajang itu adalah foto kiai atau wali, itu dikecualikan. Padahal tidak ditemukan ada pengecualian di dalam dalil syar'i maupun penjelasan para ulama menjelaskan hadis bahwa malaikat tidak akan masuk berkunjung ke rumah-rumah yang ada di dalamnya foto dan
atau orang-orang yang melihara anjing. Innal malaika la tadkhul baitan fihi kalbun aw surah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa malaikat, ini maksud malaikat ini adalah malaikatur rahmat. Nah, keyakinan serupa masih terdapat sebagian masyarakat. Maka kita lihat sebagian masyarakat yang belum mengenal akidah tauhid atau belum memahami dengan baik akidah tauhid, masih menjadikan foto-foto itu sebagai cara atau sebagai ajimat dan sebagainya. Bahkan juga ada yang masang di mobilnya agar selamat dalam perjalanan dan sebagainya, atau menyimpan foto-foto tersebut di dompetnya sebagai cara meyakini terlindung dari bahaya. Ini adalah bentuk-bentuk keyakinan yang berbau kesyirikan yang harus ditinggalkan oleh setiap muslim. Baik, tak kalah menyebar kesyirikan di kaum Nabi Nuh tersebut. Walamma fa'alu dzalika, tatkala mereka lakukan hal-hal demikian, ya, dan perkara gulu terhadap orang soleh, para anbiya ini adalah penyebab terbesarnya manusia terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka dari itu orang Yahudi dan Nasrani, ketika Hafsah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW melihat di negeri Habasyah mereka menjadikan kuburan-kuburan soleh mereka sebagai tempat ibadah, Rasulullah SAW menyebutkan haula idza halaka fi rajulun salih banau ala qabrihi masjidan atau takhadhu masjidan. Mereka tatkala ada orang soleh yang meninggal di kalangan mereka, mereka bangun masjid di sekitar kuburannya, atau mereka jadikan sebagai tempat ibadah kuburannya tersebut, tempat yang selalu dikunjungi sebagai tempat untuk mengalap berkah dan sebagainya. Ini adalah keyakinan-keyakinan menyimpang dari akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh semua para anbiya kepada umat mereka. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang lain, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Laknat Allah lah atas orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan orang-orang saleh mereka atau para nabi mereka sebagai tempat untuk beribadah.